Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Lestari Dara Cinta Utami Ginting SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan dan mempresentasikan materi yang berjudul Islam pada masa Turki Utsmani. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Helenia Borulinggas sebagai ketua kelompok. Kemudian ada Arika Salsabila, ada Sitompul Ricardo, ada Andi Simamora dan Stefan Yohanes Hasibuan dan juga saya Rizky Putra Permono sendiri. Nah, lanjut ke materi pertama. Nah, pembahasan pertama yaitu Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar setelah runtuhnya beberapa kerajaan Islam sebelumnya seperti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Saljuk, Ayyubiyah, dan Mamluk. Kesultanan Ottoman Turki adalah sebuah kesultanan yang bertahan hingga abad ke-20 dan lebih memperhatikan tentang kekuasaan militer dan ekspansi wilayah terutama ke wilayah Afrika Utara dan Eropa. Nah, kemudian penyampaian latar belakang akan disampaikan oleh Arika dan juga Aldo. Kepada Arika dan Aldo saya persilahkan. Latar belakang. Pada awalnya, Khalifah Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun dengan adanya dukungan militer, tidak berapa lama Utsman menjadi kerajaan yang besar dan bertahan dalam kurun waktu yang lama. Setelah wafatnya Utsman tahun 726 Hijriah, putranya yang bernama Orhan segera memangku kekuasaan. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Setelah Sultan Orkan wafat, dia diganti oleh putranya, Murad bin Orhan atau juga dikenal sebagai Murad I. Dia berlaku adil kepada rakyat dan tentaranya, mencintai jihad, membangun masjid, sekolah-sekolah, dan tempat berlindung. Nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dari dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku Khoih Ogus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka memasuki Islam pada abad ke-9 sampai 10 ketika menetap di Asia Tengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldo. Eh, Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan pada abad ke-13 Masehi, mereka mendapatkan berbagai tekanan dari Mongol sehingga mereka melarikan diri ke barat lalu mencari perlindungan ke beberapa saudara-saudaranya yang dimana itu adalah orang Turki Seljuk. Itu mereka tinggal di dataran tinggi Asia Kecil dan pimpinannya di bawah langsung oleh Ortugul. Pada saat itu mereka mengabdikan diri pada Sultan Alauddin II yang pada saat itu juga mereka bersama-sama berperang melawan Bizantium. Nah, karena bantuan dari orang ini orang Turki Seljuk ini bersama-sama mereka bisa mengalahkan Bizantium dan Sultan Alauddin II ini mengucapkan terima kasih serta memberikan hadiah yaitu berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Dan sejak saat itulah mereka membina wilayahnya, kemudian eh, dikembangkan dan memilih kotanya yaitu kota Sukut sebagai ibu kotanya. Eh, pada pada tahun 1289 Masehi, Etrugul meninggal dunia dan kepemimpinannya digantikan oleh putranya sendiri yaitu bernama Utsman bin Etrugul. Nah, kemudian Utsman bin Etrugul ini eh, setelah mengalami masa-masa yang dimana buruk buat dia, yang dimana Sultan Alauddin II ini
meninggal dunia dalam perang. Mereka Utsman bin Ertugrul ini memproklamirkan berdirinya sebuah dinasti Islam dan mengumumkan bahwa dirinya sebagai Padishah Al Utsman yang artinya raja besar keluarga Utsman. Hingga dinastinya dinamakan dinasti Utsmani pada tahun 699 Hijriah atau tahun 1300 Masehi. Dan juga Utsman bin Ertugrul ini juga menjadi penguasa pertama yang sering disebut Utsman I. Dan seiring, oke saya lanjutkan, kemudian Utsman bin Ertugrul ini kan menjadi penguasa pertama yang sering disebut Utsman I. Dan Utsman bin Ertugrul ini menjalankan kerajaannya dengan memperluas kerajaannya hingga dia dianggap sebagai pendiri kerajaan dari Utsman ini sendiri. Dan Utsman itu memerintah sekitar tahun 1260 sampai dengan 1326 Masehi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Arika dan Aldo yang telah menyampaikan latar belakang tentang Turki Utsmani. Kemudian kita akan masuk ke materi kondisi politik, sosio keagamaan, sosio pendidikan, dan ekonomi yang akan disampaikan oleh Helenia dan Kristiani. Kepada Helenia dan Kristiani, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai kondisi politik, sosial politik, sosial keagamaan, sosial pendidikan, dan ekonomi. Yaitu yang pertama, kondisi sosial politik. Kerajaan Turki Utsmani memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Masyarakat yang berada dalam wilayahnya tentu jumlahnya banyak pula. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka adalah rakyat atau penduduk yang menetap di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Dalam kacamata sosial politik, kerajaan Turki Utsmani merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak menerima ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan istana. Organisasi pemerintahan dan prinsip kemiliteran mereka dapatkan dari kebudayaan Bizantium. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi kemasyarakatan. Lalu, yang kedua, kondisi sosial keagamaan. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan sosial keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial politik di Turki Utsmani. Melihat kondisi sosial politik di atas, maka Sultan Turki memegang dua kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan yang mengurusi masalah-masalah keduniaan atau pemerintahan yang disimbolkan dengan gelar Sultan, dan yang kedua, kekuasaan yang mengurusi masalah keagamaan disimbolkan dengan gelar Khalifah. Oleh karena itu, dalam penguasa sangat terikat dengan syariat Islam. Ulama mempunyai otoritas yang tinggi dalam negara dan masyarakat. Para ulama yang diketuai Syeikh al-Islam atau mufti sebagai salah seorang pejabat tinggi agama yang berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai kebijaksanaan atau polisi, sultan, dan problematika keagamaan. Al-Bektashi dan Al-Mulawi merupakan dua yang paling besar dari beberapa aliran tarekat. Tarekat Bektashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yeniseri, sedangkan tarekat Mulawi berpengaruh besar kalangan penguasa. Sufisme pada masa itu digandrungi oleh umat Islam dan berkembang pesat. Keadaan frustasi yang merata di kalangan umat karena hancurnya tatanan kehidupan akibat konflik-konflik internal dan eksternal mengakibatkan orang-orang kembali kepada Tuhan. Madrasah-madrasah yang diwarnai dengan nuansa sufistik dengan dijadikannya sebagai zawiyah untuk mengadakan riyadah
merintis jalan untuk kembali kepada Tuhan di bawah bimbingan otoritas mursyid. Dengan demikian, maka berkembanglah berbagai sistem hidayah untuk menuntun para murid. Inilah yang kemudian menjadi dan disebut tarekat. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kristiani. Kepada Kristiani saya persilakan. Iya, udah. Baik, saya akan melanjutkan dari yang dibacakan oleh Helen. Terima kasih kepada moderator. 3. Kondisi sosial pendidikan Islam. Institusi pendidikan pada masa Turki Utsmani mula-mula didirikan oleh Sultan Orhan 1326 sampai 1359. Sistem pengajaran yang dikembangkan adalah menghafal matan-matan meskipun murid tidak mengerti. Maksudnya seperti menghafal matan Al-Jumirah, matan Takrib, matan Alfiyah. Murid-murid setelah menghafal matan itu barulah mempelajari syarah. Kadang-kadang serta kasyah, sedangkan ilmu pengetahuan keislaman seperti fikih, tafsir, ilmu kalam, dan lain-lain tidak mengalami perkembangan. Kebanyakan penguasa Utsmani cenderung bersikap taklid dan fanatik terhadap suatu mazhab dan menentang mazhab yang lain. Melihat kondisi ini, maka Khairul Anam dan tulisannya berjudul Melacak Paradigma Pendidikan Islam, sebuah upaya menuju pendidikan yang memberdayakan. Turki mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mendirikan percetakan Istanbul pada tahun 1717 Masehi. Sebagai cara mempermudah akses buku-buku pengetahuan, mencetak buku-buku tentang ilmu kedokteran, ilmu kalam, ilmu pasti, astronomi, sejarah, kitab hadis, fikih, dan tafsir. Selain itu, pada tahun 1717 Masehi, beliau mendirikan lembaga terjemah yang bertugas menerjemahkan buku-buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Turki. Selanjutnya, di bagian kondisi ekonomi. Sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih memperhatikan kemajuan bidang politik dan militer. Dengan demikian, kondisi ekonomi dan keuangan turut memberikan adil bagi perkembangan Islam dan kerajaan Turki Utsmani. Terjadinya peperangan yang berkesinambungan yang menimpa Turki Utsmani, peperangan yang bersifat ofensif ekspansif untuk memperluas wilayah kekuasaan, defensif untuk mempertahankan diri dari serangan luar, maupun yang bersifat preventif untuk pemberontakan dari dalam. Berbagai peperangan ini sangat menguras sumber dana Turki Utsmani. Sebagai konsekuensi logis dari peperangan yang berkepanjangan ini adalah melemahnya sendi-sendi kekuatan kerajaan di bidang militer, administrasi, dan lainnya. Peperangan tersebut juga berdampak pada merosotnya perekonomian Turki Utsmani karena pendapatan negara berkurang secara drastis sementara belanja negara semakin tinggi untuk biaya perang. Peperangan yang tak kunjung usai dan merosotnya perekonomian negara, maka secara simultan juga berakibat pada terabaikannya kesejahteraan umum. Pengusaha Turki Utsmani tidak lagi memikirkan apalagi memperhatikan pola pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, rumah sakit, sekolah-sekolah, serta prasarana ekonomi seperti pembangunan sektor pertanian, pengairan, dan pemeliharaan pembendungan. Sehingga para petani kehilangan harapan untuk mengembangkan taraf hidup mereka. Kondisi demikian berdampak pada berbagai sektor. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Helen dan juga Kristiani. Kemudian kita akan masuk ke bagian Sultan-Sultan Kesultanan Turki Utsmani yang akan disampaikan oleh Stephen. Kepada Stephen saya persilahkan. Saya akan melanjutkan yaitu bagian dari Sultan-Sultan dari Turki Utsmani. Sebelum masuki Sultan-Sultan yang ada 8 ini, sebenarnya ada sekitar 40 sultan yang berkuasa pada masa Turki Utsmani ini. Terdiri dari 5 periode, yaitu pada periode pertama itu pada 1299 hingga 1402.
Periode ini dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur. Kemudian pada periode kedua ini ditandai dengan proses restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi terbesar. Kemudian pada periode ketiga ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Tetapi di sana juga terjadi kemunduran oleh beberapa sultan. Kemudian kita berlanjut pada periode keempat. Untuk periode keempat sendiri itu ditandai dengan surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan penguasa wilayah. Kemudian pada periode kelima ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide Barat. Kemudian kita berlanjut pada sultan-sultan yang ada di PPT ini, yaitu pertama Sultan dari Sulaiman Al-Kanuni. Untuk Sulaiman Al-Kanuni ini sendiri lahir pada 6 November tahun 1494 di Trabzon, Anatolia Timur Laut, di kawasan Pantai Laut Hitam. Nama ibunya ialah Aisha Afsa Khalid Sultan atau sering disingkat Afsa Sultan. Sedangkan ayahnya bernama Sultan Salim I. Saat berusia 7 tahun, dirinya mulai tinggal di istana Konstantinopel. Sejak saat itu, putra satu-satunya yang dimiliki Salim I tersebut menerima pendidikan layaknya penerus tahta kerajaan. Saat berusia 26 tahun, Sulaiman naik ke singgasana. Tidak seperti beberapa pendahulunya, ia meraih titel khalifah tanpa mesti berseru dengan saudara-saudara-saudaranya. Untuk pada awal masa pemerintahannya sendiri, khalifah ini mendapat 4 kali upaya untuk pemberontakan, yaitu yang pertama, pembangkangan pertama itu dilakukan oleh Jan Bardi Al-Ghazali, gubernur Syam. Yang kedua, pembangkangan kedua dilakukan oleh Ahmad Shah, sang pengkhianat di Mesir pada tahun 1930 atau 1524 Masehi. Yang ketiga, pembangkangan ketiga ini dari Syiah Rafidah yang dilakukan oleh Baba Zulun pada tahun 1526 Masehi di wilayah Yuzakhat. Pembangkangan keempat juga dapat datang dari berasal dari kalangan Syiah Rafidah yang dipimpin oleh Kalandar Jalidi di wilayah Wak Kauliyah dan Marasi. Kemudian selama pemerintahan Sulaiman ini sendiri, kerajaan Turki Utsmani menempati peringkat sebagai kekuatan terbesar di dunia. Ia menguasai Eropa dan Asia, memiliki Roma, yaitu Konstantinopel, dan Makkah, juga Kairo. Dalam sistem kerajaan Utsmani adalah membentuk tradisi panjang terjemahkan dalam undang-undang atau kanuname, yang biasanya dikaitkan dengan nama Sulaiman. Dan dalam kerajaan Utsmani ini dikenal dengan istilah kanuni atau pembuat hukum. Sulaiman dikenal rakyatnya dengan sebutan mulia Al-Kanuni atau sang penetap undang-undang karena mereka sangat menghormati. Pada akhirnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat pada tanggal 5 September 1566 Masehi. Sehingga peninggalan wafatnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni, pemerintah Kesultanan Turki Utsmaniyah dilanjutkan oleh anaknya yaitu Salim II sebagai penerus tahta kekuasaan yang sebelumnya diperuntukkan kepada Mustafa, anak pertama dari Mahmud Revan. Akan tetapi ia dibunuh. Pada akhirnya tahta kekuasaan Sultanan Turki Utsmani jatuh ke tangan Salim II. Kemudian kita berlanjut pada Sultan Utsman bin Portugal pada 699 sampai 726 sampai atau 1294 Masehi hingga 1326 Masehi. Sultan Utsman bin Portugal ini dikenal dengan julukan Yildirim atau petir karena kecepatan pasukannya melakukan perjalanan dari Eropa dan Asia. Pada tahun 699, Utsman melakukan perluasan kekuasaan sampai ke Romawi Bizantium. Setelah ia mengalahkan Alauddin Saljuk, Utsman diberi gelar sebagai
uh, Daulah Utsmaniyah. Pada raja-raja kecil ini sendiri dibuat peraturan yang memilih salah satu dari tiga hal, yaitu masuk Islam, membayar jizyah, dan berperang. Pemerintah Utsmani ini sendiri belum sepakat dapat memperluas wilayah yang baru ia dirikan. Dengan dukungan anggota sukunya, ia berhasil memperluas wilayahnya hingga daerah Sakaraya, menjadi batas timur negara itu. Ia dapat menguasai Yenishehir yang kemudian dijadikan ibu kota pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Kemudian ia juga menguasai kota Bilecik, Ilegol, dan Yarhisar. Bahkan di akhir pemerintahannya, ia dapat mengancam dua kota penting milik Bizantium, yaitu Broesa dan Iznik. Kota ini sangat penting bagi Bizantium karena merupakan jalur penghubung dengan kota Konstantinopel. Kemudian kita berlanjut pada Sultan Orkan bin Utsman. Untuk Sultan Orkan bin Utsman ini ditetapkan sebagai raja banyak karena membantu perjuangan ayahnya. Ia melakukan kebijakan sebagaimana dilakukan oleh ayahnya dalam administrasi negara dan penaklukan negeri. Tahun 1327, Nikomendi jatuh ke tangannya. Nikomendi ini adalah sebuah kota yang berada di barat laut Asia Kecil dekat Istanbul atau Konstantinopel. Kota ini sendiri dikenal dengan sebutan Asmiyet. Kemudian pada tahun 1357, ya, satu bukti kebesaran Orkan yaitu stabilitas di dalam negeri, pembangunan masjid-masjid, pemberdayaan wakaf, pembangunan tempat umum, dan pandangan yang bijak dari Orkan sendiri. Untuk faktor-faktor yang membantu Sultan Orkan merealisasikan tujuannya itu kebijakan yang bertahap, kemudian peperangan yang berlangsung ini mengusung kesatuan barisan, kesatuan tujuan, kesatuan mazhab, yakni Sunni. Kemudian kekuasaan Bizantium ini mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga dapat menaklukkan wilayah tersebut. Kemudian lemahnya pihak Kristen akibat adanya rasa percaya diri di kalangan penguasa berkuasa di Kekaisaran Bizantium dan sebagainya. Kemudian konflik agama Kristen yang terjadi di Roma dan Konstantinopel. Kemudian kita berlanjut pada Sultan Murad I bin Urhan, itu menetapkan keamanan di dalam negerinya. Sultan ini meneruskan perjuangan dan menaklukkan beberapa wilayah di sekitarnya. Karena banyaknya kota yang ditetapkan oleh Murad I, pada waktu itu bangsa Eropa mulai cemas. Akhirnya Raja-Raja Kristen bahkan meminta bantuan Paus Urban II untuk mengusir kaum muslimin dari Eropa. Maka perangan antara Islam dan Kristen Eropa pada 765H atau 1360 Masehi. Peperangan itu sendiri menangkan oleh pasukan Murad I. Yang kelima yaitu Sultan Bayezid I bin Murad. Ia meneruskan perjuangan ayahnya memperluas wilayah seperti Idil, Sarukan, dan Musaya di Asia Kecil dan negeri-negeri bekas kekuasaan Bani Saluki. Tentara salib ketika itu terdiri dari beberapa bangsa, tapi dilumpuhkan oleh pasukan Bayezid. Kekalahan Bayezid di Ankara itu membawa keburukan bagi Turki Utsmani, sehingga penguasa-penguasa Saljuk kecil satu persatu melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Yang keenam, Sultan Muhammad I bin Bayezid. Kekalahan Bayezid membawa akibat buruk terhadap penguasa Islam. Sehingga suasana ini berakhir pada Sultan Muhammad I putra Bayezid yang mengatasinya. Sultan Muhammad I berusaha keras menyatukan kembali negaranya yang tercerai itu. Berkat usahanya dia kembali menyusun pemerintahan yang kuat dan mengharapkan pemimpin yang penuh kebijaksanaan itu. Yang ketujuh, Sultan Murad II yaitu Sultan Murad II bin Muhammad. Pemerintah ini diambil oleh Sultan Murad II yang istilahnya melanjutkan usaha dari penerus sebelumnya. Setelah bertambahnya beberapa daerah yang dapat dikuasai tentara Islam, Paus Elixius VI kembali menyerukan perang salib. Sementara Sultan Murad II menderita kekalahan pada perang salib itu.
Dengan bantuan putra yang bernama Muhammad, perjuangan Murad II dilanjutkan kembali pada akhirnya yang berjaya. Yang kedelapan, Sultan Muhammad Al-Fatih. Secara umum, dinasti Umayyah Utsmaniyah tidak terlalu fokus pada ilmu pengetahuan. Tapi pada Al-Fatih sendiri, tersebarnya sekolah-sekolah di kota besar dan terpencil. Juga terdapat perpustakaan yang dibangun di sekitar sekolah dengan pengelolaan yang tertib, terbuka, dan keteraturan serta peminjaman. Seperti halnya raja-raja dinasti Turki Utsmani sebelumnya, Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pembuka pintu perubahan dan perkembangan Islam yang dipimpin oleh Muhammad. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Stephen yang telah menyampaikan materi mengenai Sultan-Sultan. Kemudian kita akan melanjutkan ke masa kejayaan Kesultanan Turki Utsmani yang akan disampaikan oleh Helen dan juga Kristiani. Kepada Helen dan Kristiani, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membaca mengenai masa kejayaan Kesultanan Turki Utsmani. 1. Di bidang kemiliteran dan pemerintahan. Kerajaan Utsmani mulai mengorganisasi teknik strategi, tempur dan kekuatan militer dengan baik dan teratur. Sejak kepemimpinan Ertuğrul sampai Orkan adalah masa pembentukan kekuatan militer. Yang kedua, bidang keagamaan. Masyarakat digolongkan berdasarkan keagamaan dan kerajaan tersendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran tarikat berkembang dan juga mengalami kemajuan di Turki Utsmani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kristiani. Baik, saya akan melanjutkan di bidang ekonomi. Dalam daerah kekuasaan kerajaan Turki sedang membangun perekonomian kuat maju. Pada masa keagapannya sebuah pucuk dan kemajuannya, semua daerah dan kota penting yang menjadi pusat perdagangan dan perekonomian jatuh ke tangannya. 4. Bidang ilmu budaya. Aliran yang didirikan oleh Bagi dan Fuzuli pada abad ke-7 menitip tradisi yang berbeda yang dirasakan pengaruh Persia dan terutama Turki. Hasilnya ialah kasidah Turki menjadi alat yang menonjol dari ekspresi puisi. Lalu bidang arsitektur khususnya pada masa Sultan Sulaiman Al-Huni. Dia menyempurnakan dalam benda ibu kota serta kota-kota lainnya dengan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, istana, jembatan terowongan, jalur kereta dan pemandian umum. Terima kasih. Aku melakukan Terima kasih kepada Helen dan juga Kristiani. Kemudian kita akan melanjutkan ke peranan Turki Utsmani dalam peradaban Islam, juga masa kemunduran dan runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani yang akan disampaikan oleh Andi. Kepada Andi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan peranan Turki Utsmani dalam peradaban Islam. Peranan Turki Utsmani dalam peradaban Islam. Turki Utsmani sangat berperan dalam peradaban Islam, baik dari segi agama, budaya, ilmu pengetahuan, maupun politik. Berikut adalah beberapa peranan yang dilakukan oleh Turki Utsmani dalam peradaban Islam. Yang pertama itu ada perlindungan terhadap wilayah suci Islam. Turki Utsmani memainkan peran penting dalam perlindungan wilayah suci Islam, termasuk kota suci Mekah dan Madinah. Mereka mengambil tanggung jawab untuk melindungi kota-kota suci ini dari serangan musuh dan juga melindungi para peziarah yang datang ke sana. Yang kedua ada pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Kekaisar Utsmaniyah yang dikenal sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam, mereka mengembangkan dan memelihara banyak institusi Islam pengetahuan seperti perpustakaan, madrasah, dan universitas. Selain itu, mereka juga mendukung seni, sastra, arsitektur, dan kerajinan tangan. Yang ketiga itu ada pemeliharaan keberagaman agama. Turki Utsmani adalah salah satu peradaban Islam yang memperlihatkan toleransi terhadap keberagaman agama. Mereka memelihara hubungan yang baik dengan umat Kristiani, Yahudi, dan orang-orang dari agama lainnya. Mereka memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama kepada semua orang tanpa memandang agama. Yang keempat, pemeliharaan pemerintahan Islam. Kekaisar Utsmaniyah juga memerankan penting dalam memelihara sistem pemerintahan Islam. Mereka mengembangkan hukum Islam dan juga memperlihatkan kebijakan yang adil dalam pemerintahan mereka. Yang kelima ada penyebaran Islam ke wilayah baru. Turki Utsmani juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam ke wilayah-wilayah baru. Mereka melakukan banyak
wilayah baru termasuk wilayah Balkan dan Timur Tengah. Selain itu, mereka juga memperkenalkan Islam ke wilayah-wilayah baru dan memberikan dukungan kepada umat Muslim di seluruh dunia. Masa kemunduran, slide ganti. Masa kemunduran dan runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani. Masa kemunduran Kesultanan Turki Utsmani mengalami kemunduran yang signifikan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Adapun faktor yang terjadi terhadap kemunduran Kesultanan Turki Utsmani, di antaranya yang pertama teknologi. Kesultanan Turki Utsmani tertinggal dalam teknologi dibanding dengan kekuatan barat seperti Inggris dan Prancis. Yang kedua ada korupsi dan birokrasi. Kesultanan Turki Utsmani memiliki sistem birokrasi yang lamban dan korup yang menyulitkan untuk membuat keputusan yang efektif dan mengimplementasikannya. Yang ketiga ada kehilangan wilayah. Kesultanan Turki Utsmani kehilangan banyak wilayah di luar negeri seperti Yunani, Serbia, Bulgaria, Romania, dan Mesir selama abad ke-19. Hal ini melemahkan perekonomian dan kekuatan militer mereka secara signifikan. Yang keempat ada Perang Dunia. Kesultanan Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan meskipun awalnya bergabung dengan blok sentral, mereka akhirnya mengalami kekalahan setelah perang. Wilayah kesultanan dibagi-bagi oleh negara barat dan kesultanan itu sendiri dihapuskan pada tahun 1922. Runtuhnya Kesultanan Utsmani menjadi akhir dari masa kejayaan Islam di dunia dan menghasilkan banyak perubahan politik dan sosial di Timur Tengah. Dalam periode pasca runtuhnya Kesultanan Utsmani, berbagai gerakan nasionalis dan revolusioner muncul di wilayah-wilayah bekas kekuasaan Utsmani untuk mencari kemerdekaan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Andi. Itulah dia penyampaian materi mengenai Turki Utsmani, peranan Turki Utsmani dalam Islam. Kali ini kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman. Dipersilahkan bagi yang mau menanya. Kepada Nicholas, saya persilahkan. Terima kasih pada moderator. Izin bertanya, saya Nicholas Prianto dengan NIM 22070639. Ingin bertanya kepada Stephen dari kelompok 7. Pertanyaannya, dalam periode kemunduran disebutkan bahwa salah satu faktornya adalah teknologi. Mengapa Turki Utsmani tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi dan apa maksud dari faktor teknologi menjadi penyebab utama dari kemunduran Turki Utsmani? Sekian. Terima kasih kepada Nicholas. Dilanjutkan kepada Dela. Saya persilakan. Ya, perkenalkan nama saya adalah Ananda Adahan, NIM 2207060005. Izin bertanya kepada Rizky Putra Permono. Di sini di PPT ada di bidang keagamaan, sosial keagamaan, dijelaskan bahwa ada tarekat Bekstasi dan tarekat Maulawi. Maksud dari tarekat Bekstasi dan Maulawi itu apa gitu? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dela. Kepada Surya Akbar, saya persilakan. Baik, nama saya Ade Surya Akbar dari kelompok 3. Jadi saya ingin bertanya, kan dijelaskan di dalam PPT kalian bahwa pada masa kejayaan Turki Utsmani itu kan tidak hanya di bidang ekonomi nih, tapi juga di bidang kemiliteran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Turki Utsmani itu kan bisa militernya itu maju karena kan juga melakukan ekspansi. Nah, tapi seingat saya pada tahun 1730 entah 1739 itu mereka tidak melakukan ekspansi lagi ke wilayah Eropa. Nah, itu alasannya kenapa? Coba dijelaskan. Terima kasih. Kepada siapa? Oh, kepada Arika. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan kepada Lia Windari Siahaan. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Christina. Di mana di sini saya bertanya, mengapa pemerintahan kekhalifahan Turki Utsmani dikenal sebagai salah satu khalifah terbesar sepanjang pada masa Turki Utsmani? Terima kasih. Terima kasih Lia. Kemudian saya lanjutkan kepada Ria. Baiklah, saya ingin bertanya, apa saja usaha yang dilakukan untuk mencapai kejayaan pada masa Daulah Utsmani?
Kepada siapa? Kepada yang belum mendapat pertanyaan. Udah semua, Rizky. Satu pertanyaan lagi, Bu. Kepada Itu ada siapa kamu pilih? kepada Ridwan, saya persilakan. Siapakah Sulaiman yang Agung dan bagaimana pengaruhnya terhadap masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah? Perkenalkan, nama saya Carmila, NIM 22070641 dari kelompok 2. Pertanyaannya, dalam kondisi ekonomi tadi dijelaskan bahwa Utsmani lebih memperhatikan kemajuan di bidang politik dan militer. Kira-kira apa yang menyebabkan hal demikian? Mengapa Turki Utsmani sangat kental dengan kemiliterannya? Terima kasih. Pertanyaan itu ditujukan kepada Kristiani. Sudah ada. Oke, biar Sama si Helena. Rizky aja yang menentukan. Siapa yang belum, Rizky? Aldo, Bu, yang belum, Bu. Aldo, ya udah, oke. Itu Silvia untuk si Aldo. Terima kasih. Oke, ya udah silakan kelompok 5 langsung jawab aja si Aldo, nanti yang belakangan. Oke, Kamu Bu. panggil aja. Yang pertama ada pertanyaan dari Nicholas yang akan dijawab oleh Steven. Kepada Steven, saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nicholas, yaitu mengapa faktor teknologi menjadi salah satu penyebab kemunduran dari Turki Utsmani. Penyebab terjadinya kemunduran di bidang teknologi sendiri dikarenakan Utsmani tidak berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak menghasilkan karya-karya ilmiah dan penelitian ilmiah, karena mereka lebih mengutamakan dalam bidang militer dan perluasan wilayah, sehingga kita tidak dapat mendapatkan ilmuwan yang terkenal dari Turki Utsmani. Selain itu, mereka juga gagal mengadopsi teknologi modern seperti mesin uap dan produksi massal yang dapat membantu mereka memperkuat ekonomi dan industri mereka. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Steven sudah menjawab. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Dela Ananda Adaha, yaitu apa yang dimaksud dengan tarekat Bekstasi dan tarekat Maulawiyah. Yang pertama, tarekat Maulawiyah adalah salah satu aliran tarekat didirikan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi pada abad ke-13. Tarekat ini berpusat di Konya, Turki. Nama Maulawiyah ini dinisbahkan kepada gelar Maulana dalam bahasa Turki. Gelar Maulana merupakan gelar kehormatan untuk seorang penyair. Tarekat Maulawiyah juga biasa dikenal dengan sebutan tarekat Jalalillah karena didirikan oleh Jalaluddin Al-Rumi. Tarekat Maulawiyah ini mempunyai pengaruh terhadap Kesultanan Utsmani dan di kalangan seniman. Tarekat Maulawiyah ini mendapatkan hak istimewa dari Kesultanan Utsmani berupa hak istimewa untuk memakaikan pedang kepada seorang sultan yang baru dilantik. Sementara itu, tarekat Bektasiyah sangat berperan dalam bidang kemiliteran Turki Utsmani. Tarekat ini memperkuat pasukan Yenisari yang merupakan ciri dari Turki Utsmani. Pasukan ini begitu taat pada sisi agama sehingga aliran ini berkembang sangat pesat di lingkungan kemiliteran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada Arika untuk menjawab pertanyaan dari Surya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Surya Akbar, yaitu pertanyaannya adalah seperti yang diketahui Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya selain di bidang ekonomi juga di bidang militer dengan cara melakukan ekspansi di wilayah Eropa. Namun kenapa pada tahun 1739 Turki Utsmani tidak melakukan ekspansi lagi ke wilayah Eropa? Jelaskan alasannya. Alasannya karena Turki kalah perang saat itu di Rusia pada tahun 1877 sampai 1878 yang menyebabkan wilayah Rusia pun lepas. Koalisi Katolik yang dipimpin Philip II juga mampu memukul mundur pasukan Turki Utsmani saat melawan di Lepanto, Laut Mediterania. Bala tentara Turki Utsmani
juga takluk oleh pasukan Malta. Turki juga kalah perang melawan Austria. Beberapa wilayah Turki harus diserahkan ke Australia, termasuk Serbia. Turki pun melakukan perjanjian untuk tidak melakukan ekspansi lagi ke Eropa pada tahun 1739. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada Arika. Kemudian dilanjutkan oleh Kristiani yang akan menjawab pertanyaan dari Lia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini akan saya menjawab pertanyaan dari Lia, yaitu pertanyaannya, mengapa pemerintah Kekhalifan Turki Utsmani dikenal sebagai salah satu khalif terbesar sepanjang masa Turki Utsmani? Yaitu, hal ini dikarenakan daerah kekuasaannya yang sangat luas terbentang dari belahan timur hingga belahan barat dunia dengan lama kekuasaan kurang lebih 6 abad. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Kristiani. Saya akan lanjutkan dengan Helen yang akan menjawab pertanyaan dari Ria. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ria. Dengan pertanyaan apa saja usaha yang dilakukan untuk mencapai kejayaan pada masa Utsmani, yaitu pengelolaan pemerintahan yang baik, keadaan perekonomian yang baik, yang ketiga penguasaan ilmu pengetahuan dan budaya, dan yang terakhir militer yang kuat dan gencar melakukan ekspansi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Rizky. Terima kasih kepada Helen. Kemudian pertanyaan dari Ridwan yang akan dijawab oleh Andi. Kepada Andi, saya persilakan. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ridwan mengenai siapakah Sulaiman yang Agung dan bagaimana pengaruhnya terhadap masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah. Sulaiman yang Agung adalah Sultan ke-9 dari Kesultanan Utsmaniyah yang memerintah dari tahun 1920 hingga 1566. Ia dikenal sebagai salah satu sultan terbesar dalam sejarah Utsmaniyah karena berhasil memperluas wilayah kekuasaan, mengatur pemerintahan dengan baik, dan memajukan seni dan ilmu pengetahuan. Beberapa prestasi yang besar dicapainya antara lain menaklukkan Baghdad, Hongaria, dan Rhodes, serta membangun banyak gedung dan bangunan termegah dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah, seperti Masjid Sulaimaniye, Istana Topkapi, dan Jembatan Bosporus. Pengaruhnya terhadap masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah sangat besar karena ia berhasil menjadikan Utsmaniyah sebagai salah satu kekuatan dunia pada masanya. Selain itu, ia juga memperkenalkan sebagai reformasi di bidang hukum, militer, dan sosial yang membuat Kesultanan Utsmaniyah semakin maju dan modern. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, sehingga ia dihormati oleh rakyat dan dijuluki sebagai Sulaiman yang adil. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Andi. Kemudian pertanyaan terakhir dari Carmila yang akan dijawab oleh Aldo. Kepada Aldo, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan pertanyaannya, yaitu dari Carmila. Kira-kira apa yang menyebabkan atau faktor yang bisa menjelaskan mengapa Turki Utsmani itu sangat kental dengan militernya? Jadi, kenapa bisa kental gitu dengan kemiliterannya? Karena kerajaan Utsmani ini bisa yang namanya mengorganisasi taktik, terus juga sama strategi tempur, kemudian kekuatan militernya bisa diatur secara terkontrol dengan baik. Nah, terus juga pada masa Etrogul itu juga itu mereka sudah membuat pembentukan kekuatan militer yang dimana pada saat itu bisa dibilang hal yang luar biasa. Dan buktinya pada perang Bizantium itu mereka bisa mendirikan pendidikan dan pelatihan militer sehingga mereka bisa memenangkan pertempuran dari Bizantium itu. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Aldo. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Lestari dari Cinta Utami. Sayang,